Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan melakukan uji tenis. Kita akan coba cetak kurang lebih 10 lembar ya. Kertas art paper 90 gram menggunakan printer Canon IP2770. Oke. Dan ini salah satu filenya. Nanti kita cetak A4 full color ya. Dan tentu saja kita menggunakan tinta terbaru dari Grosir Tinta Printer, yaitu tinta dye art photography. Oke, langsung saja kita proses cetak. Untuk setting cetaknya kita menggunakan kualitinya high dan paper tipenya plain paper. Oke, kita print. Ini file-filenya yang akan kita cetak ya, gambar-gambarnya ya. Sini kita cetak A4, namun untuk kertasnya saya menggunakan kertas art paper F4 ya. Kita coba lihat seperti apa hasil cetaknya. Oke. Nah, ini proses cetaknya. Untuk tinta dye art fotografi ini sudah support cetak di kertas art paper, kertas art karton, stiker kromo, dan tentu saja media-media yang lain support ya. Karena untuk media art karton, art paper, stiker kromo itu media yang tidak mudah dicetak dengan tinta biasa. Sedangkan kita hanya menggunakan printer Canon IP2770 dan kita kombinasikan menggunakan tinta dye art fotografi dari Grosir Tinta Printer. Oke, ini salah satu hasil cetaknya, sudah cukup bagus ya. Ini kertas art paper. Nah, mungkin banyak yang tidak percaya kalau printer seperti printer Canon sekelas IP2770 ini bisa mencetak di media art paper, art karton atau stiker promo. Namun dengan formula yang kita miliki, ini formula buatan dari Grosir Tinta Printer ya. Jadi satu-satunya di Indonesia dan kemungkinan satu-satunya di dunia ya. Karena memang tinta jenis ini belum ada di pasaran ya. Jadi ini tinta dye art fotografi, base-nya masih dye namun dengan formula khusus dari Grosir Tinta Printer. Nah, ini cetakan yang kedua di kertas art paper. Oke, sambil kita tunggu prosesnya. Dan tinta dye art fotografi ini akan kita kembangkan dan akan kita buatkan formula juga untuk tipe-tipe printer lain seperti printer Epson, printer HP, dan printer Brother ya, agar semua printer bisa support di banyak media. Tidak hanya printer Epson yang selama ini bisa menggunakan tinta art paper ya. Selain bisa cetak di media-media tersebut, tinta ini relatif aman ya, tidak memerlukan perawatan khusus
Jadi kita gunakan seperlunya, tidak harus kita gunakan cetak setiap hari. Oke, ini beberapa hasil cetaknya ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini masih proses cetak. Oke, masih ada yang dicetak. Nah, ini beberapa hasil cetak menggunakan tinta dye art fotografi di kertas art paper 90 gram. Ini hasilnya, kita bisa lihat ya, udah cukup bagus ya hasilnya ya. Apalagi kita hanya menggunakan printer Canon IP2770, sudah bisa cetak di kertas art paper yang selama ini kita tidak bisa cetak biasa. Ini kita cuma dengan settingan plain paper hack. Tentu saja cetaknya juga tidak terlalu lama ya. Jadi untuk buat brosur ini bisa lebih cepat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih 2 lembar lagi mungkin ya, 3 lembar dengan ini ya. Kita coba tunggu. Hasilnya juga sudah bagus ya untuk cetak di kertas art paper ini. Saran saya kalau memilih kertas art paper, usahakan warnanya bisa yang cerah, yang putih ya, karena ada kertas art paper yang sedikit coklat seperti itu. Semakin putih semakin bagus ya, jadi gambarnya bisa lebih cerah daripada yang kertas art paper yang sedikit coklat ya. Ini gambar yang ngeblok pun dia aman ya, cetaknya aman, warnanya juga sudah bagus. Apalagi file-file yang soft ya, tidak terlalu pekat, atau file-file undangan seperti itu tidak terlalu berat ya, bisa cetak dengan settingan plain paper standar mungkin ya, jadi lebih cepat lagi cetaknya. Kalau ini mewakili gambar-gambar ya, untuk brosur, untuk poster seperti itu. Jadi ya kita naikkan settingnya jadi plain paper high. Jadi tetap gunakan plain paper ya, karena kalau kita menggunakan selain plain paper itu nanti warna hitam pada hasil cetak itu dihasilkan dari warna CMY, jadi dia tidak sepekat warna hitam aslinya seperti ini. Nah, ini kertas art paper masih murni, tidak di coating ya. Walaupun kita punya coating inkjet, tapi ini tidak kita coating. Lalu bisa di coating atau tidak, jika di coating lebih detail lagi hasilnya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Tidak di coating saja sudah bagus, apalagi kita coating. Dan ini untuk cetak
full color itu headnya kuat juga ya, ini tidak rusak headnya, aman. Namun tentu saja ya kita batasi ya untuk kerja-kerja terlalu berat. Jika untuk undangan dengan setting plain paper standar mungkin tidak masalah ya cetak banyak. Namun dengan setting high seperti itu jangan di forcer untuk langsung banyak, tapi ada jedanya, kita buat jeda seperti itu. Karena satu lembar full color itu mungkin perbandingannya mungkin bisa 10 lembar cetakan biasa gitu. Ini sudah habis atau masih ada satu lagi, coba. Oh, sudah habis ya. Ini 10 lembar sudah kita cetak semua ya. Dan seperti tadi hasilnya sudah saya tunjukkan. Dan ini cetakan yang terakhir ya. Ini juga sudah bagus ya. Coba kita tes nozzle ya, apakah nozzle-nya dia masih bisa bagus atau tidak, atau rusak nozzle-nya. Kita tes nozzle dulu ya. Nah, untuk maintenance-nya juga sangat mudah. Misal hasil nozzle tidak terlalu bagus seperti itu, kita tinggal cleaning 1-2 kali sudah normal kembali. Kita lihat saja. Itu masih bagus ya, jadi stabil. Nah, ini nozzle-nya untuk hitamnya juga masih sempurna dengan jumlah cetak yang cukup banyak ya. Untuk ukuran full color 10 lembar seperti itu ya, dengan nozzle yang masih bagus seperti ini. Oke, ini saja untuk uji teknis tinta dye art fotografi dari Grosir Tinta Printer, cetak di kertas art paper 90 gram ya. Dan ini hasil cetak 10 lembar di kertas art paper. Oke, bagi kalian yang membutuhkan tinta dye art fotografi, kalian bisa cari linknya di kolom deskripsi video ini ya. Baik, untuk uji teknis saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer.